Pisang Mulyo itu menjadi ciri khas Desa Sri Mulyo. Persentase 90% kopi dan pisang kelapa itu memang menjadi tulang punggung ekonomi di sini. Dari segi penjualan itu sangat mudah, di mana banyak tengkulak-tengkulak yang katakanlah bisa dikatakan yang sangat meminati jenis pisang ini. Nah, dari situ petani juga senang ketika Sang Mulyo ditanam dari besarnya buah bisa mencapai 13 sampai 17 sampai 21 sisir per tanda. Itulah dari situ petani lebih senang ke Sang Mulyo ini. Sang Mulyo ini sebenarnya bibitnya bukan ada di Sri Mulyo sebenarnya kayak gitu. Itu saya belum tahu pasti. Yang pasti cerita yang beredar itu masuk ke kelompok tani itu berasal dari Sumatera, dimana dari Sumatera itu nggak tahu apa CV atau PT itu mengirimkan bibit tersebut ke Sri Mulyo dan ditangani oleh kelompok tani dengan beberapa jenis. Waktu itu bukan Sang Mulyo namanya, jadi masih kode Davia 17, Davia 81, jadi masih berbentuk kode. Nah, itu diuji cobalah di Sri Mulyo sini dengan beberapa tanaman pisang. Jadi ketika muncul yang bertahan yang ada di Sri Mulyo itu jenis kode berapa nggak tahu, dan pada tahun 2019 kalau nggak salah 2019 itu diresmikanlah nama ini dengan nama Sang Mulyo. Itu yang meresmikan Ibu Kofifa dan dilanjutkan oleh Pak Presiden kita waktu itu Pak Jokowi. Penangkar, contohnya Omah Bibit yang ada di Sri Mulyo ini itu mengembangkan, dimana satu bonggol bibit pisang itu bisa diperbanyak menjadi 40 sampai 50 bibit kan gitu, dengan cara atau semi bisa dikatakan metode PIV atau mati maristem, dari pembibitan sampai ke proses penanaman di kebun kan gitu. Itu kurang lebih 6 bulan. Menjamin kualitas atau menjamin karakteristik Sang Mulyo ini kalau bibit ya itu dari penangkarnya itu ada ya perawatan rutin lah, jelasnya perawatan rutin, pengendalian hama. Tapi untuk petani sendiri, karakter pisang itu kan mintanya itu lahannya itu tidak lembab. Untuk buat buah itu besar, dia dikurangi anakannya, jadi buahnya bisa besar. Dia juga ada pemupukan di musim-musim penghujan, pembersihan, ya kan, pembersihan daun-daun kering itu harus dilakukan rutin oleh petani untuk menjaga kesuburan dari pohon pisang sendiri dan juga menjaga kualitas pisang itu sendiri. Kalau demo bibit kita pakai online sama pakai ya YouTube, IG, sama WA aja. Facebook juga ada, di Facebook juga ada. Itu lebih cepat di Facebook ketimbang di IG, ketimbang di YouTube sebenarnya. Karena dari kalangan muda, tua itu lebih suka ya lihatnya di Facebook. Kontribusinya apa? Ketika ada petani yang ingin menanam bibit ini, yang ingin menanam pisang Sang Mulyo ini, nah disinilah Omah Bibit atau penangkar-penangkar pisang Sang Mulyo itu menyediakan biar mereka tidak terlalu jauh. Dan enaknya di situ ada media sosial, dan dengan kapasitas berapapun insya Allah kami siap melayani. Omah Bibit terus mengembangkan bibit Sang Mulyo ini untuk menyediakan kebutuhan petani yang ingin menanam pisang. Yang sangat diperlukan oleh petani-petani yang ada di sini itu adalah peningkatan pendapatan petani melalui itu tadi, kayak satu contoh pisang, pada buyer atau perusahaan atau yang menampung pisang tersebut dan harganya tidak naik turun, sehingga petani itu budidayanya semangat, kemudian kontinuitas dijaga, kualitas dijaga, sehingga itu akan menambah nilai pendapatan dari petani itu sendiri.